Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai live Instagram kita pada kesempatan siang hari ini, Mother and Baby ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana Lebaran kemarin Moms? Apakah Anda tetap menerapkan aturan PSBB, tetap di rumah aja? Atau mungkin ada yang berkumpul bersama keluarga, tapi tentunya aturan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah tetap dijaga juga ya. Yang pasti ini kita tahu ya, Lebaran ini berbeda sekali dengan Lebaran-Lebaran yang sebelumnya. Mungkin banyak dari kita yang tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga yang lain karena mungkin beda kota atau beda wilayah, atau memang banyak kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu dengan keluarga. Memaknai Lebaran tahun ini pasti banyak sekali cerita. Dari Lebaran yang berbeda, ada kondisi lain yang juga yang berbeda. Nah, hari ini istimewa sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dads dalam Dad Sharing tentang memaknai Lebaran yang berbeda. Karena saya tahu Lebaran dari sahabat saya ini berbeda sekali. Satu, kondisinya udah nggak mudik. Selamat siang. Hai, siang Mbak Enji. Aku lanjutin dulu ya. Aku lanjutin dulu cerita sama moms yang ada di sini. Lebaran keluarganya Indra Brasko dan Mona Ratuliu ini berbeda tahun ini. Karena satu, Indra Brasko ini bersama Mona punya tradisi mudik biasanya. Pulang ke kampung halaman Indra di Jawa Timur. Ya, tapi tahun ini nggak pulang. Terus yang berikutnya, punya bayi di H- berapa hari dari Lebaran ya? Seminggu ya? Sebelum dua. Nah, tanggal 20 kan? betul. Dan juga tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan di Lebaran ini. Tentunya Lebaran yang berbeda. Apa kabar Indra? Baik, alhamdulillah. Sehat? Mbak Enji. Nah, ada Nala juga. Hai Nala. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Indra dan Nala. Ini adalah pasangan duo bapak dan anak yang ramai dibicarakan dan juga lagi hits banget di dunia TikTok. Wah, betul. Tapi sebelum kita ngebahas soal hobi, bukan hobi ya, satu kegiatan seru yang dilakukan Indra bersama Nala di rumah. Aku mau nanya nih, cerita dulu dong Indra tentang Lebaran Indra tahun ini. Kan bener-bener banyak sekali yang beda ya Indra ya. Terus ya kan, mulai dari biasanya tradisi mudik yang dilakukan, tapi tahun ini enggak. Gimana tuh Indra ceritanya jadinya? Sebenarnya sih semenjak adanya pandemi ini memang benar-benar merubah kehidupan kita semua lah. Semua orang juga nggak ready dengan kondisi ini kan. Terus begitu kondisi lockdown, bukan lockdown PSBB itu juga benar-benar merubah kehidupan kita, bersosialisasi kita. Jadi akhirnya begitu kejadian Corona waktu pasien 01 itu, kita tuh benar-benar memutuskan untuk stay di rumah gitu. Jadi benar-benar kita nggak kemana-mana, kita beraktivitas di rumah, terus kerja di rumah, sekolah di rumah, berkegiatan semuanya di rumah. Jadi aktivitas semua kita alihkan di rumah. Nah, dengan kondisi itu benar-benar kita siap nggak siap. Akhirnya kita benar-benar mau nggak mau, kita menerima kondisi itu, berdamai dengan kondisi itu, dan benar. Sampai Lebaran kemarin gitu. Nah, Lebaran ini pun dengan kejadian itu, kesiapan kita untuk menghadapi Lebaran itu kan berbarengan dengan hamilnya Mona kan? Mona, iya. Dan emang Mona, udah tahu bahwa akan lahirnya deket-deketan tuh ya nanti sama hari Lebaran ya. Entah itu setelah Lebaran atau sebelum Lebaran gitu. Iya. Nah, terus udah gitu banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah khususnya itu ya, dan juga akhirnya diikuti oleh rumah sakit kebijakan untuk protokoler kesehatan PSBB kan. Itu juga benar-benar kita tanya sana sini, tanya teman yang sudah pada saat itu udah ngelahirin duluan. Ternyata setelah minggu depan kemudiannya berubah lagi. Gitu. Iya, terjadi perubahan-perubahan ya, kebijakan-kebijakannya ya. Benar, berubah.
waktu kita bahkan kemarin itu waktu memutuskan Mona mau masuk rumah sakit itu pun berubah juga gitu. Jadi mau nggak mau kita, aduh ini gimana ya gitu. Kan memang Angie tahu sendiri kan pembahasan awal tadinya kita pengennya proses kelahirannya itu kan normal gitu kan. Terus si kondisi baby waktu itu sempat sungsang kan, kepalanya di atas. Kata sama dokter Musa, oh itu ya udah latihan terus, suruh untuk melatih supaya kepalanya kebalik kayak gitu-gitu. Banyak sih pemikiran kita akhirnya pada saat itu pertimbangan kenapa kita mengambil tindakan sesar itu juga ada alasannya gitu. Jadi kita benar-benar bingung, apalagi kalau seandainya normal, aku juga mikir dong, waduh, kebijakan rumah sakit kalau normal, jadi di rumah sakit itu pada saat ngelahirin itu nggak bisa didampingin, gitu, nggak boleh didampingin, gitu. Wah itu aku langsung mikir, ya masa kamu nanti lahiran terus aku nggak di samping kamu gitu kan? Nah, ketiganya anak-anak itu aku semua yang dampingin dari mulai dari si normal, sesar sampai ada bayinya ya. Nah, kita kenalan sama baby Numa. Ini di buku. Ini udah 1 minggu nih. Iya, udah genap 1 minggu ya. Belum sempat ketemu. Ya, aduh gemasnya. Wah, ini ada pertanyaan nih soal baby Numa. Nanti aku mau nanya Manala sebagai seorang kakak nih ya. Sambil Yanda terusin lagi cerita soal Mona mau melahirkan. Iya. Dah Numa, lucunya. Jadi pada saat itu begitu ada kebijakan rumah sakit yang suami atau pendamping ibu melahirkan itu tidak bisa di ruang operasi, akhirnya aku memutuskan untuk udah saya normal aja deh gitu, karena aku ngerasa tiga-tiganya ini effort Mona pada saat normal itu aku lihat gitu loh. Anak pertama Mima waktu itu normal, dia 18 jam kontraksi gitu. Itu lahiran tuh aku lihat banget dia genggam tanganku sampai nyakar-nyakar lah. Itu ngerasain gitu gimana effortnya dia. Terus Raka waktu itu sesar ya kan? Aku ngelihat itu juga gitu kan. Dengan melalui kontraksi yang panjang sampai akhirnya diputuskan untuk sesar juga kan? Iya. 12 malam kan itu waktu itu sesar. Terus Nala juga proses kelahiran normalnya juga aku ngeliat gitu, ngeliat effortnya. Akhirnya begitu aku ngeliat ada informasi bahwa di rumah sakit itu tidak boleh didampingin pada saat proses melahirkan, akhirnya aku mutusin dulu, sayang, kayaknya kamu sesar aja deh gitu. Aku nggak bisa gitu ngebiarin kamu effort yang proses yang panjang itu tadi itu sendirian gitu. Terus papinya juga dari papi juga memberikan informasi untuk udahlah mendingan kamu sesar aja gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi alasan kenapa kita akhirnya mengambil keputusan untuk sesar. Nah, ini Lebaran istimewa sekali ya tahun ini. Satu, kita semua merasakan yang namanya kita di rumah aja, ada aturan PSBB. Kalau buat Indra, ini banyak sekali nih istimewanya. Berikutnya adalah tadi nggak bisa pulang kampung dan hadirnya sang putri kecil Numa yang melengkapi keluarganya Indra Brasko. Mungkin aku mau nanya sama Nala dulu. Nala, gimana perasaannya jadi kakak? Happy, seneng. Ini kan doanya Nala. Iya, Nala yang punya adik ya. Terus jadi adik. Kenapa sayang? Aku nggak mau jadi adik. Oh, kamu nggak mau jadi adik, maunya jadi kakak. Akhirnya kesampaian ya, keinginannya dikabulkan ya, jadi kakak. Pas tahu adiknya akan lahir perempuan, Nala gimana rasanya? Nala kepengennya adik laki-laki atau adik perempuan, atau aku yang penting nggak jadi adik, aku maunya jadi kakak? Ya, aslinya sih waktu itu aku pengen perempuan, tapi kasihan nanti Rakanya Mas Raka sendiri, iya. Bukan, nanti Mas Rakanya malah godain aku, gak main. Oh gitu. Gak main sama orang yang
Nah, jadi aku mau laki-laki. Tapi kalau misalnya laki-laki aku nggak bisa main yang perempuan sama Ade. Jadinya waktu perempuan aku senang plus sedih. Kok ada sedih? Ada sedihnya juga. Tapi Nala nebaknya adiknya Nala nebaknya adiknya laki apa perempuan? Laki. Oh, nebaknya laki ya waktu itu ya. Mami Angie dong, Mami. Coba aku ya yang nebak. Iya, oh ya. Nah, Nala kan Lebaran kali ini beda ya. Nala nggak bisa. Biasanya Nala pulang ke Malang ya kan. Kalau kali ini Lebaran Nala di rumah aja. Terus udah gitu juga Nala udah jadi kakak. Rasanya gimana Nala? Seneng banget ya. Nggak apa-apa di rumah aja. Yang penting pokoknya sekarang Nala bisa bantuin Bunda sama Yanda. Oh sedih kenapa? Kenapa? Sedihnya Kenapa sayang? karena nggak ketemu sama Eyang, nggak ketemu sama sepupu-sepupu, terus sama nggak dapet apa? Oh iya nggak dapet amplop. Nanti aku kasih amplop ya, tapi kosong nggak apa-apa ya. Iya. Nah, Iya. ini Yang penting Indra dan Nala. Ini udah banyak pertanyaan yang mulai masuk mengenai soal aktivitas serunya Indra dan Nala. Terus ada lagi yang nanya, namanya Numa siapa? Ini karena masih tanda tanya banget, banyak yang bertanya. Numa tuh Numa siapa? Gitu kan ya. Kita ngomong dulu soal TikTok deh. Ini gimana ceritanya sih Indra akhirnya bisa jadi senang TikTokan berdua sama Nala gitu. Apalagi deh aku kasih bocoran ya sebagai salah satu sahabatnya Indra. Indra tuh sebenarnya punya masalah dengan leher. Dia tuh nggak terlalu bisa banyak gerak sebenarnya. Tapi ternyata bisa dengan serunya sama Nala TikTokan. Itu awalnya Nala yang ngajakin atau Indra? Tuh. Awalnya itu jadi sebenarnya Nala itu kan si TikTok ini mulai happening lah ya kan. Hampir semua anak bahkan tahu sendiri kan gitu kan, kayak si Luisa, anaknya Misha tuh, Luisa, terus Talula, Neona itu kan pada TikTokan. Nah dia sama Gemma juga ya, Gemma gitu kan, dia kan ngeliatin gitu kan, paling kecil kan, paling gitu, kecil tadinya, sekarang udah enggak ya. Sekarang enggak. Iya. Terus ngeliatin gitu TikTokan ini, dia apalagi dia kan suka dance gitu, balet sama TikTok. Nah, terus begitu ngeliat itu dia pengen TikTokan, akhirnya aku bikinin download TikTok. Nah dia TikTokan sendiri kadang-kadang ngeliat teman-temannya tuh sama temennya lah atau sama siapa gitu, sama bunda biasanya gitu. Nah kebetulan kan bundanya ini kan lagi hamil tua nih ya kan? Waktu itu udah mulai besar ya. Susah dong. Hamilnya susah dong kalau seandainya nemenin TikTokan. Akhirnya apalagi Mona sangat susah kalau seandainya diajak beraktivitas agak berat gitu loh. Gampang ngos-ngosan, terus disuruh mikir tau sendiri kan. Mikir muntah kan susah gitu kan. Iya. Bawaannya begitu, orang bawaan hamilnya begitu ya. Iya, akhirnya kok aku ngeliatin dia kasihan gitu. Terus yuk sama Yanda yuk gitu kan. Nah tuh ayo dong Yanda. Nah waktu pas ngajakin aku TikTokan, akhirnya itu gampang Ji, cuman ngeliat doang gini ayo. Ternyata ya Allah, yang pertama itu awal-awal yang Iya. Ya Allah susah banget gitu. Nah, setiap aku bikin sama dia salah kan kasihan dia ngulang, ayo dong Yanda gini. Sebenarnya TikTok itu kan kalau sendiri enak, walaupun nggak kompak nggak ada masalah, tapi kalau berdua harus kompak sama harus bener gitu kan. Jadi ngikutin. Nah malam-malam tuh sampai aku tak apalin pertama yang gitu-gitu kan, gini apalin gitu supaya biar take-nya itu nggak terlalu banyak take gitu loh. Akhirnya bisa tuh. Terus dia nyoba, Yanda yang dance gitu kan. Nah, yang dance ini emang itu sampai seminggu lebih loh aku belajar dance yang jadi gitu. Satu video TikToknya Indra dan Nala itu belajarnya kalau buat Nala pasti sebentar ya. Kalau buat Indra seminggu. Iya Nala. Iya. Oke. Malah Yanda suka ada nih. Contohnya umpamanya gue suka nih sama gerakannya. Ini seru deh.
Padahal sebelumnya udah gue apalin. Iya, Ya. udah dihafalin sama dia. Udah diapalin. Tiba-tiba aku yang hafal duluan. Iya, tiba-tiba pas jadi lagi take-nya, gitu. salamin. Sebenarnya sering sih aku curang. gitu loh, belajar dulu supaya nanti pas take-nya nggak terlalu banyak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ begitu kita post kok banyak yang suka gitu, seru banyak banget. yang respon, nih seru lah gini-gini. Akhirnya ya aku sih sebenarnya memfasilitasin Nala pertama karena ya sebagai pengangguran ya kan, di rumah menemani kerja, juga Nala di masa pandemi di rumah ya berarti ya. Bener, dia kan mewakili kan. Kalau dari 3 anak itu yang aktivitas di luar rumah yang banyak itu Nala. Dia ada balet, ada nyanyi, ada piano, terus hip hop, tenis, gimnastik. Gimnastik senam tuh masih juga. Benar, masih. Kegiatan itu semua hilang gitu. Harus dilakukan di rumah. Gimana memfasilitasi aktivitas dia kalau seandainya di rumah tidak memfasilitasi gitu kan. Dan aktivitas yang terpenting dia tuh adalah bermain kan gitu. Nah, di rumah dia tidak punya teman. Kalau di sekolah dia beraktivitas dengan teman-temannya gitu, bermain sama teman-temannya. Nah, ya mau nggak mau kan kita sebagai orang tua, kita orang tua ya harus menyiapkan diri untuk menjadi temannya anak-anak di rumah gitu. Sehingga dia punya relasi gitu, punya bonding dengan bukan hanya orang tua tapi sebagai teman juga. Salah satu fasilitas yang kita membuat kita menjadi bonding, kita menjadi seru ya, salah satunya adalah TikTok gitu. Bener. Dulu kan Nala tuh, ini aku kasih bocoran ya, Nala tuh tadinya anak bunda banget, diketek bunda. Sekarang jadinya sama Yanda terus ya. Nah, iya kan? Nah, sekarang aku mau nanya soal ini. Oh, dikatek Yanda sekarang, iya benar. Nah, Nala sekarang udah bukan jadi si bungsu ya kan? Nala sebagai kakak ikut ngebantu bunda sama Yanda nggak sih ngurusin adek? Malahan Yanda bilang aku asisten. Asisten. Oh bagus. Apa yang Nala lakukan membantu Yanda dan bunda? Kalau misalnya Numa mandi, aku semua yang ngambilin. Yang siapin peralatan. Iya, sampai handuk, kapas, ganti pampers juga aku. Oh ya? Wow. Oke, luar biasa banget. Nala emang udah niat kalau misalnya nanti adiknya lahir, Nala akan bantuin bunda sama Yanda. Iya. Dia udah komit, Angie. Udah komit ya, luar biasa. Bilang Yanda, pokoknya kalau ada adik aku mau bantuin, pokoknya aku mau ngurusin gitu. Tahu sendiri kan? Dan benar. Dia kan begitu Nala lahir komit. langsung kuliah dia. Oke, udah bisa gendong adik Nala? Udah, tapi masih baru duduk. Soalnya kalau misalnya udah sambil berdiri, kalau belum berani. Sambil berdiri jalan nggak berani. Takutnya nanti waktu misalnya lagi berdiri jatuh kan jadi takut. Oke, tapi kalau yang lain-lain sambil duduk megangin adek, gendong adek udah bisa ya Nala ya? Udah berani ya Nala ya? Oke, nah dari kegiatan-kegiatan jagain adek yang paling Nala senang apa? Bantuin mandiin adek, gendong adek, atau apa nih? Atau pakein baju adek? Ya? Gendong adek. Gendong adek. Oke. Ini kalau kita melihat luar biasa sekali ya. Nala adalah anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ini Teddy bertanya, Mas Indra, tips dong agar anak percaya diri. Salah satunya adalah memberi apresiasi apabila anak melakukan hal yang positif. Kadang-kadang kan reaksi orang tua itu kan hanya memberikan reaksi pada saat anaknya salah gitu. Itu kayak contohnya dia melakukan sesuatu yang menjatuhkan sesuatu, mana, kamu jangan gitu. Itu reaksi yang memang spontan sih, manusiawi banget, apalagi orang tua. Tapi jangan lupa anak-anak itu juga melakukan hal-hal yang positif gitu. Banyak entah itu bahkan dia setelah makan, dia beresin, entah dia nonton TV, dia matiin TV-nya, atau abis dia main, dia beresin. Itu juga salah satu yang harus diapresiasi gitu. Jadi
Ya, kalau kita reaksi orang tua bukan hanya terhadap sesuatu hal yang negatif yang dilakukan anak, hal-hal positif pun juga gitu. Hebat ya, kamu ya, betul, betul. diberesin. Jadi dia tahu bahwa oh ternyata gue kalau melakukan ini bagus ya gitu. Nah, Iya, itu iya, itu iya. karena anak-anak itu banyak sekali mereka tuh melihat belajar dari reaksi gitu, reaksi Ya, lingkungan gitu. ya, Itu kan yang dilihat gitu. Oh kalau orang, ya, oh ini orang suka, ini orang nggak suka, itu dia belajar dari situ. Nah apabila ya. kita memberikan reaksi positif, apresiasi positif ke anak-anak, aku yakin sih anak-anak juga merasakan itu gitu. Nah itu sih salah satu Betul. membuat anak percaya diri sih. Iya. Nah, balik lagi nih sekarang statusnya Indra dan Mona adalah orang tua dengan anak 4. Gimana rasanya kembali punya bayi? Karena kan jaraknya Nala sama adiknya 8 tahun ya? 7 apa 8? 8 tahun. 8 tahun di Nala sama Nala langsung 8 tahun. Gimana rasanya Indra kembali menggendong bayi bersama Mona? Seru ya Ji ya. Gue sih ya lu tahu sendirilah ya kan. Iya. Kebetulan sih aku sama Mona kan suka banget sama anak-anak gitu kan. Jadi begitu dikasih yang ini gitu ya, setelah 8 tahun kita nggak punya, maksudnya Nala yang terakhir, bukan terakhir ya, pada saat Nala udah ada itu memang ada ini perdebatan kecil antara aku sama Mona kan gitu kan. Kalau aku sih pengennya sebenarnya kalau bisa anak 4 kan, sejarahnya itu sebenarnya di antara geng kita ini ya kan berlima ini yang mengawali Iya, dibuka nah, dengan Mona. Kita berasa ya dibuka dengan Nala udah yang kan, bungsu ya. Nah, bungsunya si Nala gitu. Tiba-tiba kan nongol nih Abang B kan, si Bambang muncul nih. Terus aku ngerasa kok soal bercandaan, saya masa yang buka kita yang nutup Meisha gitu kan. Oh, pada bercanda gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa si Nala ini juga beberapa kali kalau setiap sholat, terus kalau pas tidur di tempat kita itu sambil nyium perutnya bundanya itu, adek gitu. Nah, ini gitu, dia tuh pengen banget punya adek gitu. Nah, dari situ juga ya, akhirnya nggak tahu ya, mungkin rezekinya ya, kita akhirnya positif lah gitu. Setelah hadir positif, anak keempat. Hadirlah anak keempat, dan sebenarnya sih ini momen pas banget sih buat kita gitu. Dari kan memang orang kadang memikir kondisi seperti ini punya anak gimana sih? Memang sih kalau kita berpikir beratnya, negatifnya banyak juga gitu. Tapi alhamdulillah kita mengambil hikmah ini sebagai berkah lah gitu. Ya. Dengan adanya Numa. Maksudnya kenapa? Kayak ulang lagi, kagok nggak sih ulang dari awal lagi nggak sih? Kan jarak 8 tahun kemarin, itu kan lumayan ya. Kayak kemarin gitu, contohnya berjemur aja. Itu kan anak 1, 2, 3 kan kebetulan aku tuh juga mengikutin proses tumbuh kembangnya gitu kan. Jemur gitu kan. Kemarin tuh lupa, bener-bener lupa. Ini ngapain ya ditutupin pakai mata. Sebenarnya kemarin aku kasih bukan kacamata, tutupan mata gitu. Dia panik gitu si Numa. Gitu. Ini sebenarnya gimana? Terus aku buka kan bajunya, ini pampersnya dibuka nggak ya? Apa dampersnya dibuka nggak ya? Terus punggungnya perlu dipanasin terus berapa lama gitu loh. Jadi sempat sih bingung, sempat tanya ke sosial media, ke IG gitu. Banyak yang respon. Nih sebenarnya kayak gitu-gitu sih. Karena kan ya maklum lah 8 tahun yang lalu udah gitu kan. Setiap betul. Pola asuh atau proses untuk ngerawat anak itu kan selalu update ya. Jadi aku nggak. Iya, ada lagi yang baru gitu kan ya. Gitu, ya takutnya kan? Bentuk stroller aja juga udah ada yang baru, iya kan ya. Benar, kemarin bingung tuh apa stroller yang bentuknya itu aku bingung. Tadinya Yana nggak mau bawa stroller lagi kalau liburan. Iya. Berat. Iya, jadi Nala tuh semua bener-bener. Kemarin Nala juga nemenin adiknya dijemur ya Nala ya?
Iya. Iya, betul banget. Nemenin. Indra, Nemenin. tadi ada beberapa pertanyaan senada. Indra pernah nggak sih marah sama anak-anak? Marah? Marah sih pernah, pasti. Kalau marah, jadi gini, kan kita juga anak-anak juga harus tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Dia juga belajar menstimulasi hatinya untuk merasa nggak nyaman, merasa nyaman. Itu harus dilatih dari sekarang gitu. Jadi kalau umpamanya memang ada suatu hal yang belum tentu salah pun, atau mungkin beda kesepakatan, itu juga berhak kita untuk menyampaikan gitu. Jadi marah sih boleh gitu, tapi ya macam apa ya, ada takarannya lah gitu. Takarannya tuh harus ada gitu, kayak gitu. Iya, tetap ada ya. Tapi tetap ada momen di mana memang Indra dan Mona juga harus marah terhadap anak ya. Iya, harus, karena itu juga melatih dia juga, Ji. Belum tentu dia hidupnya aman-aman aja gitu. Di rumah kan orang tuanya yang marah gitu. Kalau di luar tiba-tiba ada yang marahin dia juga harus siap gitu. Iya. Oke. Nah, ini aku mau cerita dulu nih sama moms yang lagi menyaksikan live Instagram Mother and Baby bersama Indra Brasko dan juga Nala. Ini tuh saat baby Numa lahir, ternyata tuh ada kebingungan antara Indra dan Mona untuk memberikan nama akhir dari baby Numa. Sampai Indra akhirnya sama Mona bikin polling mengenai nama bayi. Ini sampai waktu itu tuh banyak juga yang udah nonton YouTube-nya sampai bertanya-tanya, sampai ada yang DM dan japri aku, ini ada Winky, hai Winky, ya katanya menyapa Om Minto. Winky, ya. Om Minto. Sampai ada yang DM gini, jadi nama anaknya Indra tuh siapa sih yang kecil? Nah, cerita dong soal pemilihan nama untuk baby Numa, dan apakah sudah mendapatkan nama panjang untuk baby Numa? Aduh ya, seperti biasa, Ji. Jadi kemarin sempat memang di YouTube channel kita bikin polling siapa namanya yang bagus gitu kan. Ada yang karena kondisi seperti ini, udah pakai aja Coronawati, Covidawati lah, apa-apa yang berkaitan dengan corona gitu kan. Tapi ya itu bercandaan aja. Akhirnya kita ada anak-anak pun kita libatin gitu. Raka, Nala, Mima kita libatkan dalam pencarian nama ini gitu. Dan akhirnya kita memutuskan ada tuh nama yang kemarin kita share gitu kan, Numa Kamala gitu kan. Nah, cuman belakangnya sampai sekarang kita belum menentukan gitu. Karena memang masih belum menentukan. Belum sampai sekarang. Ini sebenarnya sudah saatnya untuk ngurus ini kan di rumah sakit, ngurus akte kelahiran. Akte kelahiran. Surat lahir gitu. Ya. Bentar, aku ngecas dulu sekalian sambil. Oke. Jadi Numa Kamala ya. Jadi, nama karena saya tahu tuh nama-nama anaknya Indra tuh selalu 3 gitu kan. Jadi Numa Kamala titik-titik. Nah, titik-titiknya ini sampai sekarang masih belum, karena titik-titik ini ada dari masukan dari Raka kan, gitu, mengenai nama belakang ini gitu. Raka ngasih masukannya namanya seru juga gitu. Akhirnya kita padahal tadi namanya bukan itu ya? Bukan yang dari Raka. Pilihannya begitu. Ya. Raka ngasih masukan, ini yang langsung kita bingung. Aduh, ini keren juga nih, artinya juga bagus gitu. Nah, sampai sekarang kita belum. Nanti kita mau mencoba untuk ya tanya-tanya lah sama sesepuh dan kemarin kan di antara kita juga kita tanya-tanya kan. Iya, ada survei. Kita lagi zoom. Iya, ada jejak pendapat ya. Iya. Jadi sampai sekarang pun masih galau nih untuk nama belakang baby Numa Kamala ini siapa? Iya. Soalnya banyak yang sama Inji sama tuh ya, yang itu kan banyak yang suka pilihannya. Juga, Iya. Pilihannya Raka ya. Juga bagus. Nah, jadi ternyata masih. Kalau Nala udah menentukan belum? Udah milih nggak untuk ikutan milih nama terakhirnya? Udah belum Nala? Gak usah disebutin dulu nggak apa-apa. Tapi Nala udah menentukan belum? Udah. Sama kayak Bunda. Udah sama juga ternyata. Sama kayak Bunda, bukan sama kayak Mas Raka ya?
Enggak. Bukan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Nanti adik bayi Numanya akan diajak TikTokan nggak, Om? Om dan Nala. Diajak nggak ya? Diajak nggak ya? Iya, kalau umur 3 tahun langsung diajak. Oh, tunggu 3 Oh, tahun gitu. nggak sekarang ya. Oke. Jadi Indra, sebenarnya, ya, jadi sebenarnya kenapa? Ya sebenarnya kita sih pingin jadi nggak cuma berduaan katanya. Iya. Seru ya Rianda kalau mamanya adek Numa ikutan. Ya udah nanti kita pikirin, tunggu dia gede dulu deh ya gitu. Lebih kecil bisa dance. Juga sih. Iya. Akan ada lagi satu anak lagi, apa ini udah tutupan buat keluarga The Brasco? Satu anak lagi ada, tapi dari Mima. Oh ya, kok nanti berarti Cucu. cucu ya, tunggu cucu ya. Oke. Kalau dari keluarga Indra dan Mona, Numa akan jadi si bungsu ya? Iya, iya. Udah ya, Nala udah nggak mau nambah lagi, udah cukup Numa adeknya ya. Nangis terus. Nangis terus. Ntar Mami Anji, aku ambil charger dulu ya Mami Anji nih, ngobrol sama Nala dulu. Oke, Nala. Nah, Nah, Nala sekarang sebelum kita tutup dan ngobrol lagi sama Yanda, sekarang Nala selama di rumah ini kan akhirnya jadi banyak kegiatan yang sekolah juga di rumah. Nala kangen sekolah nggak sih sayang? banget. Kangen ketemu Banyak teman-teman ya? Bangetnya ada 1000. Bangetnya ada 1000. Tapi untungnya sekarang Nala jadi punya mainan baru, main sama adik Numa ya? Iya, mainan baru. Iya, mainan hidup. baru. Oh iya, oke deh. Ini banyak yang ngucapin selamat atas kelahiran adiknya. Nala cantik sekali. Terus ada yang nanya, Nala suka main gadget nggak sih? Aku sih suka main gadget itu cuman untuk mikir mau kreasi apa. Oh, oke. Minta import ke Nina dong. Terus kadang-kadang aku main game sih, tapi aku lebih sering. Nggak selalu ya? Iya, nggak selalu. Aku lebih sering kayak lihat gimana cara bikin sesuatu pakai box. Iya, dia lebih ke Oh, kreatif ya, gitu. Nala lebih senang creativity ya. Oke, Indra sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat juga atas kelahiran baby Numanya. Nala juga selamat ya. Sama-sama. Udah punya adik. Terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama Mother and Baby. Adik Numanya Bobo. Itu ada siapa tuh Sabtu hari itu siapa ya kok manggil-manggil saya ya? Suami saya ikutan ya. Oh, kamu Adik kangen Numanya ya? Bobo nggak? Ada yang nanya adik Numanya mana? Kita tutup dengan kita lihat adik Numa yuk. Ada baby Numa. Hai Numa. Selamat ya sekali lagi. Salam untuk Mona, Mas Raka dan juga Mima ya. Sama-sama, Terima kasih Indra atas waktunya. Nala terima kasih. Bye baby Numa. Terima kasih. Terima kasih Moms sudah menyaksikan. Jangan lupa live Instagram. Tentunya akan hadir lagi di minggu ini. Temanya apa, topiknya apa, tungguin aja. Sampai jumpa.